kemuliaan bagi Yesus yang telah menyelamatkan kita, membela kita, menguatkan kita, dan melakukan perkara-perkara dahsyat buat kita. Haleluya. It's Monday. It's time of PHM. Hari ini hari Senin, berarti waktunya kita untuk menjawab pertanyaan saudara sekalian. Karena selalu saya bilang saya tidak mau jadi pendeta yang untouchable, ya kan? Pendeta yang tidak bisa dihubungi, saudara-saudara. Saya senang untuk bersama-sama saudara dan menggali firman Tuhan. Karena ini bukan sekadar vlog pribadi, tetapi ini juga adalah komunitas kita. Karena itu kita adalah komunitas yang interaktif, saudara. Meskipun kita nggak berjumpa secara langsung, tetapi di zaman daring ini, ya kan, kita saling menyapa. Dalam arti kata, kalau sudah ada pertanyaan, sudah bisa langsung sampaikan kepada saya. Cukup dengan hashtag PHM, lalu kemudian sampaikan pertanyaan saudara, dan nanti pertanyaan yang dipilih oleh tim itu yang dianggap mewakili pertanyaan banyak orang, itu yang akan saya jawab, saudara. Dan dengan sukacita hari ini kita akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana melepaskan diri dari prasangka dan asumsi. Ada banyak istri misalnya senang berasumsi, ada banyak suami senang berasumsi, berprasangka, ya kan. Teman pelayanan, kadang-kala orang di kantor, masa muda, ya kan, penuh dengan prasangka-prasangka, penuh dengan asumsi-asumsi. Dan ada pepatah bahasa Inggris yang bilang assumption is the mother of confusion. Asumsi adalah ibu dari segala kebingungan. Makin kita banyak asumsi, makin kita banyak hidup dalam kebingungan. Haleluya. Kalau sudah anggap program ini baik, sudah boleh kasih jempol saudara, ya kan, like, ya kan, saudara juga boleh share, dan kemudian kalau ada lonceng yang dibunyikan, tanda bahwa saudara hadir, ya kan, dan juga tanda bahwa kalau ada notification, saudara akan selalu dapat notifikasinya. Dan juga jangan lupa, kalau belum subscribe, boleh subscribe, karena kita punya visi bersama bahwa akhir tahun ini waktu kita merayakan Natal, kita sudah bersama dengan 1 juta komunitas dari program Kamu Hebat ini. Biasanya saya tidak menyebutnya subscriber, karena buat saya saudara bukan hanya subscriber, ya kan. Buat saya saudara adalah tubuh Kristus. Buat saya saudara komunitas yang saling membangun, saling menguatkan satu sama lainnya. Agama kita boleh berbeda, lalu status sosial kita boleh berbeda, pendidikan kita boleh berbeda, tapi kita satu dalam kasih, kita satu dalam pengharapan, kita satu dalam semangat, kita satu dalam kerinduan untuk selalu menjadi berkat dan berarti buat banyak orang. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti sudah saya sampaikan bahwa hari ini salah satu pertanyaan yang masuk adalah mereka yang berkata, saya sudah Kristen bertahun-tahun, saya melayani Tuhan, tetapi mengapa saya selalu diikat dengan asumsi dan prasangka. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu yang kita mau bahas hari ini. Buka Alkitab kita sama-sama, Kisah Rasul pasal 21 ayat 27 sampai 31. Di bawah judul perikop, Paulus ditangkap. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah. Lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini." Ayat 29, perhatikan baik. Sebab mereka telah melihat Trofimus dan Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota, bukan di bait Allah, di kota, ya kan? Dan mereka menyangka, mereka berprasangka, mereka berpraduga, mereka berasumsi, ya kan, bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Ayat 30. Maka gempalah seluruh kota dan rakyat datang berkerumun, lalu menangkap Paulus, menyeretnya keluar dari bait Allah, dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah ditutup. Can you imagine? No proof, tidak ada bukti, tetapi orang ini diseret, orang ini diperlakukan secara kasar hanya karena mereka menyangka. Ada banyak tindakan-tindakan yang keliru, tindakan-tindakan yang ngaco, tindakan-tindakan yang semena-mena kita lakukan hanya dasarnya dari prasangka, dari praduga. Setelah prasangka, praduga, kemudian kita put label gitu. Wah, istri saya memang kepala batu. Wah, memang suami saya egois. Wah, memang orang itu mau menang sendiri. Wah, memang itu orang itu senangnya memaksakan maunya alia. Sebenarnya kasih dalam Tuhan, padahal nggak ada bukti. Nggak ada.
kejelasannya hanya karena kata orang, karena mereka ambil kesimpulan sendiri, lalu kemudian mereka menghasut, lalu kekacauan besar terjadi. Ayat 31, sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Untung ini jalan Tuhan, saudara-saudara. Masih sampai berita kepada kepala pasukan. Kalau enggak, Paulus sudah dibunuh. Hanya karena apa? Prasangka. Hanya karena apa? Praduga. Hanya karena apa? Asumsi. Ada banyak orang bercerai hanya karena asumsi. Ada banyak orang keluar dari gereja, tinggalkan pelayanan hanya karena asumsi. Tuhan udah gak cinta saya. Masa muda saya gak mungkin bisa pulih lagi. Masa lalu saya udah terlalu buruk. Hari depan saya gak mungkin cemerlang lagi. Iya kan? Jadi ada asumsi-asumsi, praduga, prasangka yang ujung-ujungnya membuat kita mengambil tindakan-tindakan bodoh. Mazmur 31 ayat 23, aku menyangka dalam kebingunganku, aku tak terbuang dari hadapan matamu, tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, aku menyangka, aku berprasangka, aku berpraduga, aku berasumsi Tuhan sudah meninggalkan aku. Padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan, saudara-saudara. Ratapan 3:17-18, engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan, aku lupakan kebahagiaan sangkaku. Ya kan? Lihat. Jadi dia merasa seperti kayak nyawanya udah nggak bisa lihat kesejahteraan. Bahkan dia bilang, aku lupa kebahagiaan, modelnya kayak bagaimana, rasanya kayak gimana, aku sudah lupa. Terlalu lama aku hidup dalam penderitaan. Ayat 18, sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ya kan? Jadi di saat seperti ini, salah satu serangan iblis adalah kita mulai berasumsi, kita mulai berpraduga, kita mulai berprasangka yang negatif-negatif, ya kan? 1 Korintus 4:18. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, kembali. Betul, yang namanya asumsi itu berbeda dengan penyembahan berhala. Yang namanya asumsi berbeda dengan perzinahan. Yang namanya asumsi berbeda dengan drugs misalnya. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, prasangka dan asumsi juga dapat menyeret kita pada kehidupan yang totally wrong in front of God, gitu ya kan, di hadapan Tuhan, gitu kan, in God's eyes, di pemandangannya Tuhan. Jadi saya pelajari begini. Praduga dan asumsi menciptakan banyak sikap, tindakan, dan keputusan yang berbahaya. Jadi banyak orang yang kadang-kadang bilang sudah bertobat, sudah lahir baru, tapi mengambil kesimpulan atau mengambil sikap, tindakan, keputusan yang berbahaya hanya karena dasarnya asumsi dan praduga. Adapun praduga dan asumsi adalah serangan setan. Jadi ini bukan sekedar masalah dalam hidup seseorang, bukan sekedar kejiwaan, bukan sekedar ya kebiasaan memang begitu. No. Ini adalah serangan setan agar kita tidak bisa bahagia. Dan juga membuat orang di sekitar kita juga terganggu dengan kita. Karena orang berasumsi. Bukan hanya dia nggak bahagia karena dia selalu berpikir negatif, tapi orang di sekitarnya juga nggak nyaman dengan keberadaannya. Nah, adapun saya catat di sini, praduga dan asumsi dimulai dari pikiran negatif yang tidak mau dikoreksi. Saya ulangi sekali lagi ya. Yang namanya praduga dan asumsi dimulai dari pikiran negatif yang tidak mau dikoreksi. Siapapun yang mau ingatkan dia lawan, saudara. Kenapa? Ini serangan setan dalam diri seseorang yang setan maunya supaya dia tambah sengsara. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan. If that is you, nggak ada jalan lain kecuali bertobat. Karena ada tiga sikap reaksi orang ketika menerima firman. Yang pertama, acuin. Ya kan? Yang kedua, terima dan berusaha untuk berjuang dan berubah. Tapi yang ketiga, orang yang ngerti, merasa tersinggung, tapi nyerang balik, saudara. Makanya kan ada banyak orang ketika menerima firman, komennya maki-maki, saudara. Karena dia sadar sebetulnya firman itu buatnya. Tapi dia nggak mau berubah. Dia cari pembenaran buat dirinya. Nah, bicara tentang praduga dan asumsi, tadi sudah saya katakan. Praduga dan asumsi dimulai dari pikiran negatif yang tidak mau dikoreksi. Nah, bicara tentang praduga dan asumsi, yang pertama, ada orang-orang yang tidak memiliki gangguan praduga dan asumsi. Ada orang-orang yang selalu berpikir positif, and that is great. Dan saya berdoa supaya komunitas kamu hebat, orang-orang yang pikirannya positif, membangun dan selalu rindu jadi berkat. Yang kedua, bicara tentang praduga dan asumsi, ada orang-orang yang mengalami serangan iblis dalam bentuk praduga dan asumsi, namun bisa mengatasi serangan setan dalam bentuk praduga dan asumsi tersebut. Jadi dia bisa atasi. Dia bisa. Dia tahu ini serangan setan. Dalam nama Yesus, saya tidak mau beri ruang untuk asumsi dan praduga. Hanya apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, itu yang saya mau pikirkan dalam hidup saya. Tapi yang ketiga, ada orang-orang yang mengalami serangan iblis dalam bentuk praduga dan asumsi,
namun merasa benar sendiri, sehingga tidak pernah merasa perlu untuk berubah dan mengatasinya. Ya, yang dia buat ya memang dia orangnya begitu, ternyata mau diapain gitu. Jadi dia nyerang orang karena dia percaya pada asumsi dan praduga, dan dia pikir nothing wrong with that. Bahkan kadang-kadang dia pikir, ya itu kan hikmat dari Tuhan, itu kan supaya kita lebih hati-hati, supaya kita lebih waspada, itu kan Tuhan yang sudah ngomong. Bahaya. Ketika tindakan bodoh kita buat dan kita sudah selimuti dengan ini dari Tuhan, ini kehendak Tuhan, ini rencana Tuhan, yang terjadi adalah hidup kita makin sengsara, makin binasa, makin hancur. Selanjutnya, ada orang-orang yang mengalami serangan iblis dalam bentuk praduga dan asumsi, ingin berubah, namun belum bisa mengatasi serangan setan dalam bentuk praduga dan asumsi ini. Iya kan? Jadi jelas ya. Yang pertama, ada orang-orang yang tidak memiliki gangguan, tidak memiliki masalah dengan praduga dan asumsi, karena dia selalu berpikir positif. Yang kedua, ada orang-orang yang mengalami serangan iblis dalam bentuk praduga dan asumsi, namun bisa mengatasi serangan setan dalam bentuk praduga dan asumsi tersebut, dia bisa menang. Ya kan? Yang ketiga, ada orang-orang yang mengalami serangan iblis dalam bentuk praduga dan asumsi, namun kemudian merasa benar sendiri sehingga tidak pernah merasa perlu berubah dan mengatasinya. Buat dia memang orang kayak gitu mesti dihadapinnya begitu, ya kan? Dan akhirnya yang sengsara adalah dirinya sendiri. What we can say, what we can do menghadapi orang seperti itu, hanya kita doakan supaya dia bertobat, supaya dia disadarkan oleh Roh Tuhan. Yang keempat, ada orang-orang yang mengalami serangan iblis dalam bentuk praduga dan asumsi, ingin berubah, namun belum bisa mengatasi serangan setan dalam bentuk praduga dan asumsi itu, sehingga apa yang terjadi, dia terus dikuasai, sehingga hidupnya, aduh kok Tuhan saya begini, saya pengen gitu, berpikir yang positif, yang membangun, yang menjadi berkat. Nah, saya pelajari bagaimana supaya kita bisa bebas dari praduga dan asumsi ini. Yang pertama, sadari dulu hal ini adalah serangan setan. Saya ngerti ada banyak orang yang gak suka saya ngomong begini. Ada banyak orang yang bilang, Gilbert nih apa-apa setan, apa-apa setan. Loh, kalau ini memang serangan setan, what I can say? Praduga dan asumsi adalah serangan setan, intimidasi setan dalam hidup seseorang, supaya orang itu selalu berpikir yang negatif. Orang itu lihat siapapun selalu berpraduga, selalu berprasangka, selalu punya asumsi yang negatif. Orang kayak gitu nggak bisa diajak ngobrol sedikit, langsung mau ajak debat, ribut gitu. Kenapa? Karena otaknya itu negatif, saudara. Jadi orang tegur dia merasa seperti kayak ditekan gitu, kalau dia mau lawan gitu. Sebenarnya kayak kasih dalam Tuhan, ini totally devil's attack. Gak ada jalan lain buat kita, kecuali kita betul-betul minta kuasa Tuhan untuk menghancurkan segala serangan iblis dalam hidup kita, dan kita lawan dia. Dengan apa? Dengan hidup dalam kebenaran. Yang kedua, sadari juga hal ini sangat toksik dan merusak, racun, saudara. Selama kita pikir wajar lah, ini kan normal, pendeta kita berubah. Selama kau pikir normal, kau nggak akan berubah. Yang ada tambah parah, tambah parah, tambah parah, dan kadang-kadang kita nggak merasa. Tetapi orang di sekitar kita sudah ngelihat, wah ini orang paranoidnya habis nih. Orang paranoid misalnya, itu kan karena dia berasumsi, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Dan orang paranoid pikir normal aja, orang semua yang nggak normal, cuma dia yang normal. Saudara, yang pertama sadar dia adalah serangan setan. Masa kita mau dibelenggu sih terus-menerus oleh iblis? Kita harus keluar dong. Lalu yang kedua, sadari juga hal ini sangat toksik dan sangat merusak. Kalau nggak ada orang yang bisa menegur saudara dan saudara nggak mau berubah, maka yang ada adalah hidup saudara makin parah dan menyusahkan orang sekitar saudara. Yang ketiga, bagaimana bebas dari praduga asumsi? Jangan merasa benar sendiri. Selama merasa benar sendiri, engkau nggak akan pernah bisa berubah. Daud aja bisa bilang gini, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Artinya selidiki batinku dan hatiku, apakah betul mataku masih tertuju kepadamu. Sorry ya untuk ngomong ini, jangan merasa benar sendiri. Lalu yang keempat, kelilingi diri dengan orang-orang positif di sekitar kita. Orang-orang yang mau tegur kita, orang-orang yang mau kasih tahu kita, dan orang yang bisa memberi teladan kehidupan yang positif. Karena selalu saya bilang, takut itu menular. Kepala batu itu menular. Roh perjinan itu menular. Makanya Alkitab bilang pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Lalu yang kelima, berjuang terus untuk kalahkan pikiran negatif dengan banyak bergaul dengan firman Tuhan, serta mohon selalu tuntunan Roh Kudus. Banyak bergaul dengan firman Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus. Dan mau berjuang, saya nggak mau jadi orang yang berasumsi.
Saya nggak mau jadi orang yang apa-apa berpraduga. Suami saya ngomong apa, pikiran saya langsung muter. Suami saya ngomong apa, pikiran saya muter. Istri saya ngomong apa, pikiran saya muter. Orang di sekitar saya berbuat apa, pikiran saya muter. Jadi terus ada pikiran-pikiran negatif dalam dirinya. Orang nggak ada yang baik sama dia. Karena orang sebaik apapun, dia lihat kekurangannya, wah langsung kemudian asumsinya, wah ini maksudnya begini, maksudnya begini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tahu nggak hidup seperti itu capek. Saya hanya kesian lihat saudara. Orang-orang yang apa-apa berasumsi, apa-apa berpraduga, sebetulnya adalah orang yang sedang kerasukan setan. Dan setan mau buat hidupnya tuh menderita gitu, penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, pikiran-pikiran yang liar, yang negatif, yang wild gitu, yang liar, saudara. Tapi mulai hari ini, biarlah apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap dengar, itu yang kita pikirkan. Karena berasumsi dan berpraduga, itu adalah cara iblis untuk membuat kita mengambil tindakan-tindakan yang bodoh dan tersesat. Tapi waktu kita tenang, kita berhikmat, kita minta bimbingan dan tuntunan Roh Kudus, maka kita dapat berkata, aku lebih daripada orang yang menang, karena Kristus yang mengasihi aku. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sukacita terdapat saling menyapa dalam program PHCM ini. Dan saya berdoa supaya hidup saudara sungguh-sungguh bebas dari asumsi dan praduga, tapi hidup dalam kasih, hidup dalam damai, hidup dalam hikmat, dan hidup dalam rencana-rencana Tuhan yang luar biasa. Sebagai kasih dalam Tuhan, sampai minggu depan.